Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika, tempatnya kita belajar matematika bersama. Oke, pada kali ini kita akan membahas soal-soal uji kompetensi untuk bab 2 di kelas 7, buku matematika terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2017. Kita langsung saja di nomor 1. Di antara kumpulan berikut, yang termasuk himpunan adalah, karena di sini yang termasuk himpunan, kumpulan gunung yang tinggi, tidak jelas, belum jelas apa yang didefinisikan secara jelas. Bunga yang baunya harum juga masih sifatnya relatif. Hewan yang berkaki 4, dan kumpulan siswa yang pandai belum termasuk, belum jelas definisinya seperti apa. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut di nomor 2. Kumpulan-kumpulan berikut ini yang bukan himpunan adalah kumpulan siswa yang tingginya kurang dari 150 cm, dia merupakan himpunan. Kumpulan bilangan caca antara 2 dan 10, himpunan juga. Kumpulan siswa yang berbadan kurus, ini kurusnya seperti apa belum didefinisikan secara jelas. Dan kumpulan bilangan asli kurang dari 10, berarti jawabannya juga adalah C. Yang berikutnya, himpunan A adalah 1, 3, 5, 7, 9. Bila himpunan A dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya adalah A, himpunan bilangan 0 sampai 10. Masih salah karena di sini tidak ada 2. Himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 9. Nah, antara 1 sampai 9 di sini ternyata masih ada 1 dan masih ada 9. Seharusnya tidak ada 1. Yang selanjutnya, himpunan bilangan prima antara 0. Nah, di sini ada 9. 9 itu bukan bilangan prima dan 1 juga bukan bilangan prima. Himpunan bilangan ganjil antara 0 sampai 10. Ya, ini termasuk, jadi jawabannya adalah D. Yang berikutnya, himpunan semesta untuk A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B, himpunan bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan 2. C, bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 30. Jadi himpunan semestanya adalah, karena di sini himpunan bilangan bulat, pastinya dia harus himpunan bilangan bulat. Jawabannya adalah C. Yang berikutnya, banyaknya himpunan bagian dari K, A, B, C, D, E yang mempunyai 2 anggota. Yang mempunyai 2 anggota kita bisa cari di sini menggunakan segitiga Pascal yang seperti sudah Pak Guru jelaskan. 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 4, 6, 4, 1, 1. Ini 5 anggota ya, jadi 5, 10, 10, 5, 1. Jadi yang anggotanya 5 adalah yang seperti ini. Jadi yang punya 2 anggota, ini 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota adalah 10. Jadi seharusnya di sini jawabannya 10 karena di sini 5 anggota. Ini untuk 0 anggota, untuk 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Sedangkan ini untuk banyak himpunan yang 0 anggota, banyak himpunan yang mempunyai 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, 6 anggota. Seharusnya yang mempunyai 2 anggota adalah ada 10 pasangan atau 10 himpunan bagian. Jadi di sini tidak ada jawaban yang benar. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban yang benar. Yang benar. Supaya lebih jelasnya, mari kita daftarkan 10 ini apa-apa saja. Yang pertama AB, yang kedua AC, yang ketiga AD, yang keempat AE, yang kelima BC, BC, yang keenam BD,
Yang ke-7 BE. Yang ke-8 CD. Yang ke-9 CE, dan yang terakhir adalah DE yang ke-10. Jadi banyaknya adalah 10. Oke, kita langsung bahas soal selanjutnya. Diberikan diagram Venn yang menyatakan himpunan A dan B, maka A kurang B adalah A dikurang B. Berarti sisa C dengan D. C dengan D. A kurang B, berarti yang B-nya dibuang. Sisa C dengan D. C dengan D tidak ada jawaban yang benar. Tidak ada jawaban yang benar. Yang benar. Karena di sini untuk A kurang B itu semua anggotanya merupakan anggota A, tetapi dia bukan anggota B. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi tidak ada jawaban yang benar. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Jika P adalah bilangan prima yang kurang dari 12 dan Q bilangan asli yang kurang dari 12, pernyataan yang benar adalah, oke, kita lihat di sini bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. Sedangkan bilangan asli ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 12. Oke, di sini ada himpunan P dan himpunan Q. Kita lihat di sini. 9 anggota P salah, 9 bukan anggota P, betul, dan P bukan himpunan bagian dari Q, salah. Di sini simpulannya P himpunan bagian dari Q ya. 5 bukan anggota dari P, salah. 9 anggota dari P, salah. 5 anggota dari P, betul, dan P himpunan bagian dari Q. Berarti jawaban yang betul adalah D. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong, himpunan bilangan prima genap, bukan himpunan kosong karena masih ada 2. Himpunan nama-nama hari yang diawali huruf P. Di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti di jawaban yang betul adalah B. Seperti itu ya. Himpunan bulan yang diawali dengan huruf N ada November. Himpunan binatang berkaki 4 ada banyak. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Himpunan semesta dari himpunan A 0, 4, 8, 12, 16 adalah himpunan bilangan asli, masih salah karena di sini ada 0. Himpunan bilangan ganjil masih salah karena semuanya bilangan genap. Himpunan bilangan cacah benar. Jadi jawabannya adalah C. Sedangkan untuk D himpunan bilangan prima semuanya bukan bilangan prima. Oke, seperti itu ya. Yang selanjutnya, himpunan P adalah bilangan asli yang lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari atau sama dengan 8. Jika dinyatakan dengan mendaftarkan anggotanya, maka di sini ada 2 sampai 8. 2 sampai 8. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui himpunan A adalah bilangan asli yang lebih dari 5 dan kurang dari 8. Banyak himpunan bagian dari A yang terdiri dari 3 anggota. Kita lihat di sini himpunan A itu ada 5, 6, 7, 8. Ada 4 anggota. Sehingga di sini untuk 4 anggota, kita tahu sendiri dengan menggunakan segitiga Pascal sebelumnya, itu kita dapat untuk yang 4 anggota, 0 anggota ada 1, yang 2 anggota ada 4, yang 3 anggota ada 6. Yang 4 anggota ada 4, yang 5 anggota ada, yang tepat 4 anggota ada 1. Sehingga di sini yang mempunyai ini yang 0 anggota, yang 1 anggota, yang 2 anggota, yang 3 anggota, yang 4 anggota.
Sehingga yang 3 anggota di sini mempunyai 3. Jawabannya adalah C. Yang berikutnya, diketahui himpunan A adalah bilangan caca yang lebih atau sama dengan 0 dan kurang atau sama dengan 3. Jadi di sini A-nya itu adalah 0, 1, 2, 3. Dan B 1, 2, 3, 4, 5. Irisan A dan B. Irisan A dan B artinya kita lihat anggota yang sama. Ternyata di sini ada 1, 2, dan 3. Berarti yang sama adalah irisannya adalah 1, 2, dan 3. Seperti itu ya. Kita lanjut. Diberikan S adalah 1 sampai 10. Bilangan asli 1 sampai 10. Dan himpunan A adalah bilangan asli 1 sampai 5. Dan B bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang dari 9. Dan di sini anggota dari A komplement digabung dengan B. Kita lihat di sini A komplement berarti yang selain 1, 2, 3, 4, 5. Selain 1, 2, 3, 4, 5 berarti 6, 7, 8, 9, 10. Digabung dengan B berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jawaban yang betul adalah B. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Banyaknya himpunan bagian dari Y bilangan prima yang lebih dari 6. Berarti di sini Y adalah bilangan prima yang lebih dari 6 dan kurang dari 20. Jadi di sini ada 7, 11, 13, 17, 19. Jadi di sini ada 5 anggota. Jadi banyaknya himpunan bagian untuk N, P, Y itu sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jawaban yang betul adalah C. Yang berikutnya, diketahui himpunan S 1 sampai 8, himpunan A 1 sampai 3 dan himpunan B 3 sampai 6. Anggota dari A min B diiriskan dengan B adalah, di sini kita lihat dengan menggunakan diagram Venn. Yang pertama ada kolom himpunan A dan yang kedua ada kolom himpunan B. Irisannya ada di angka 3, berarti di sini sisa 1, sisa 2, sisa 4, sisa 5, sisa 6. Yang sisanya kita kasih di luar. Di sini ada S 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dengan 8-nya di luar. Sehingga di sini A min B itu sisa 1 dan 2. Lagi diiriskan dengan B. 1 dan 2 diiriskan dengan B. Berarti tidak ada yang beririsan. Artinya himpunan kosong. Jawabannya adalah A. Yang berikutnya, diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 dan himpunan B bilangan prima kurang dari 6. Berarti B di sini adalah 2, 3, 5. Yang berikutnya, himpunan C bilangan asli yang lebih dari 2 dan yang lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang atau sama dengan 7. Berarti di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini A gabung B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan diiriskan dengan C. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 diiriskan dengan C yang sama adalah 2, 3, 4, 5. Jadi 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Kita lanjut di bagian 17. Nomor 17, dalam suatu kelas terdapat 30 siswa. Di antaranya 20 siswa senang pelajaran matematika, 15 orang siswa senang pelajaran fisika, dan 10 orang siswa senang keduanya. Berapa siswa yang tidak senang keduanya? Di sini ada mata pelajaran fisika dan matematika. Kita gambar himpunannya dalam bentuk diagram Venn. Di sini matematika, di sini fisika. Kita gambar ini kotaknya. Sudah. Di sini jumlah siswanya ada 30 orang siswa.
sedangkan yang suka keduanya itu ada 10 orang, dan yang suka pelajaran fisika ada 15 orang, berarti di sini sisa sudah ada 10, berarti sisa 5, dan ada 20 orang suka matematika, berarti di sini ada 20 orang. Maaf, 20 ya, 20 karena di sini sudah sisa, sudah 10, maka kita tuliskan sisanya adalah 10. Oke, 10. Sehingga di sini matematika ada yang suka ada 20 orang dan fisika ada 15. Yang suka keduanya ada 10. Berapa banyak siswa yang tidak senang keduanya? Yang di sini ada berapa? Berarti 10, 20, 25. Berarti sisa 5. Berarti yang tidak senang keduanya yang berada di luar lingkaran yaitu jawaban C, yaitu 5 orang siswa. Yang berikutnya, suatu kelas yang berjumlah 25 siswa terdapat 20 orang siswa yang senang sepak bola dan 15 orang siswa yang senang bulu tangkis dan 3 orang siswa tidak senang keduanya. Banyaknya siswa yang senang keduanya adalah, jadi sama juga kita buat dua himpunan di sini. Dua himpunan. Oke. Di sini ada sepak bola dan bulu tangkis. Sepak bola dan bulu tangkis. Oke. Yang suka keduanya kita belum tahu karena itu yang ditanya. Sedangkan di sini yang suka bulu tangkis ada 15 orang siswa. Jadi 15 dikurangi dengan X. Dan yang selanjutnya ada 20 orang yang suka sepak bola. Oke. Di sini kesalahan tempat. Oke, yang suka bulu tangkis ada 15 orang siswa. 15 orang siswa, 15 dikurangi dengan X, dan di sini ada sepak bola 20 dikurangi dengan X. Sehingga yang informasi selanjutnya ada 3 orang tidak suka keduanya. Di sini 3 orangnya di luar. Jadi seperti ini diagram Venn-nya. Jumlah siswa ada 25. Sehingga di sini kita bisa tulis 25 sama dengan kita jumlahkan semua angkanya. 20 kurang X ditambah dengan X ditambah dengan 15 kurang X. Oke, ditambah semuanya ditambah dengan 3. Tambah dengan 3. Sehingga di sini 25 sama dengan X dengan X habis, X kurang X itu 0, sisa min X di sini. 20 tambah 15, 35 ditambah dengan 3 itu sama dengan 38. 38 dikurangi dengan X. Sehingga di sini X sama dengan 25 dikurangi dengan 38. 25 dikurangi 38 itu sama dengan 13 orang. Oke, jadi yang suka keduanya itu adalah 13 orang. Nah, di sini jawabannya ternyata tidak ada. Seharusnya jawabannya 13 orang. Oke, jawabannya tidak ada, kita tulis jawaban tidak ada. Tidak ada. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Dalam suatu kelas terdapat 20 orang siswa senang minum susu dan 15 orang siswa senang minum teh dan 5 orang siswa senang minum keduanya dan 3 orang siswa tidak senang keduanya. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, di sini banyak siswa yang suka minum susu dan yang suka minum teh. Di sini yang suka minum susu, yang di sini suka minum teh. Dan yang suka keduanya itu ada 5 siswa. Yang suka minum susu itu ada 20, berarti di sini 15 sehingga ditambah 5 20. Yang suka minum teh itu 15 orang, di sini ada 10 ditambah 5 15. Dan 3 orang siswa tidak suka keduanya. Sehingga di sini ada diagram Venn-nya seperti ini.
Oke, di sini semestanya belum diketahui. Oke, kita lanjut. Jumlah orang seluruhnya di dalam kelas adalah 15 tambah 5 tambah 10 tambah 3. Di sini ada 20, 10, dan 20, 30, dan 33 siswa. Jawaban yang betul adalah D. Yang berikutnya, dalam remaja Karang Taruna setelah dilakukan survei terhadap kegemaran olahraganya diperoleh data sebagai berikut. 20 orang gemar bola voli, 25 orang gemar sepak bola, dan 23 orang gemar bulu tangkis. 8 siswa gemar bola voli dan sepak bola, 10 siswa gemar bulu tangkis, voli dan bulu tangkis, dan 12 siswa gemar sepak bola dan bulu tangkis. 4 siswa gemar ketiganya, serta 2 anak tidak gemar ketiganya. Banyaknya remaja di Karang Taruna tersebut adalah, di sini ada 3 buah himpunan. Yang kedua dan yang ketiga. Di sini ada yang suka bola voli, ada yang suka sepak bola, ada yang suka bulu tangkis. Di sini yang suka yang suka ketiganya itu ada 4 siswa. Jadi di sini ada 4, dan yang tidak suka ketiganya itu ada 2 orang anak. Di sini ada 2 orang anak. Yang suka sepak bola dan bulu tangkis itu ada sepak bola dan bulu tangkis ada 12 siswa. Jadi di sini ada 8 sepak bola dan bulu tangkis. Dan 10 siswa gemar bola voli dan bulu tangkis. Berarti di sini ada 6 sehingga 10. Yang selanjutnya 8 siswa gemar bola voli dan sepak bola. 8 siswa berarti di sini 4 tambah 4 8. Yang 20 siswa gemar bola voli. Di sini sudah ada 14 dan di sini pastinya sisa 6. Dan 25 siswa gemar sepak bola. 25 siswa gemar sepak bola. Di sini sudah 8, 12, 16 berarti sisanya adalah 9. 25 siswa. 23 siswa gemar bulu tangkis. 23 berarti di sini 8, 12 tambah 16 itu 18, supaya dia 23 berarti ditambah dengan 5. Setelah itu kita hitung jumlahnya semua yang ada dalam kotak. Di sini semestanya. S sama dengan 6 tambah 4 tambah 9 tambah 6 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 2. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Jadi 10, 20, 30, 40, ada 44 siswa. Jadi jumlah semuanya adalah 44 siswa. Jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Dalam sebuah lembaga penelitian meneliti makanan ringan yang dikonsumsi anak-anak. Dari hasil penelitian tercatat 18 merek mengandung zat pewarna sintetik, 12 merek mengandung penyedap rasa buatan, dan 10 merek mengandung kedua zat tersebut. Jika ada 9 merek tidak mengandung zat pewarna sintetik maupun penyedap rasa buatan, banyaknya merek makanan ringan yang diteliti oleh lembaga penelitian tersebut adalah, di sini ada 2 yang diteliti, yaitu mengandung zat pewarna sintetik dan penyedap rasa buatan. Di sini kita buat ada 2 lingkaran himpunan. Dan yang kedua,
Di sini ada semestanya. Dan di sini ada yang pewarna sintetik. Pewarna sintetik dan di sini penyedap rasa. Sehingga di sini untuk yang mengandung kedua zat tersebut ada 10 merek. Dan di sini 24 mengandung penyedap rasa buatan. Penyedap rasa di sini 24, jadi sisanya 14. Dan ditemukan 18 merek mengandung zat pewarna sintetik, 18 merek. Berarti di sini sisa 8. Kita lanjut. Jika ada 9 merek tidak mengandung keduanya, berarti 9 di luar. Berarti jumlah makanan, banyaknya merek makanan ringan yang diteliti adalah 8 ditambah dengan 10 ditambah dengan 14 ditambah dengan 9. Sehingga di sini 22, 32, 41. Jadi jawaban yang betul adalah jawaban B. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tentukan semua himpunan semesta dari A sama dengan 1, 2, 3, 5. Jadi di sini bilangan asli. S adalah himpunan bilangan asli. Himpunan semesta merupakan bilangan asli. S bilangan asli. Bilangan asli. Yang berikutnya ada S bilangan bulat. Seperti itu ya. Dan S bisa juga bilangan cacah. Bilangan cacah. Yang selanjutnya bisa juga S bilangan rasional. Bilangan rasional. Yang selanjutnya ada bisa kita bilang bilangan prima yang ditambah dengan 1. Bilangan prima dan 1. Bilangan prima yang kurang dari 6 dan termasuk 1. Nah, seperti itu bisa ya. Oke, bilangan prima. Oh ya, bilangan prima dan bilangan dan 1 bisa. Jadi bilangan prima semuanya termasuk 1. Ya, ini untuk semua. Contohnya seperti ini ya. Dan untuk nomor yang berikutnya, tulislah semua himpunan bagian dari A. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari 5 dan kurang dari 10. Jadi A sama dengan 6, 7, 8, 9. Jadi semua himpunan bagiannya adalah di sini ada himpunan kosong. Yang satu anggota ada 6, 7, 8, 9. Ada 4. Jadi di sini 1, 4, 6, 4, 1. Dan yang ada dua anggota ada 6. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir, yaitu 8,9. Oke. Yang berikutnya 3 anggota, berarti 6, 7, 8, 6, 7, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Ya, oke. Di sini ada 6, 7, 8. 6, 7, 9 dan
7, 8, 9, dan yang berikutnya masih kurang 1 yaitu 6, 8, 9. Oke. 6, 8, 9. Yang berikutnya yang ada 4 anggota 6, 7, 8, 9. Jadi jumlahnya semua ada 5, 11, 15, ada 16. Atau supaya gampangnya NPA itu sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Untuk semua himpunan bagiannya seperti ini. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui himpunan S 1-8, himpunan A 1, 2, 3, 5, dan himpunan B 4, 5, 6. Dengan cara mendaftarkan anggotanya, tentukan A gabung irisan B gabung yang dikomplemenkan. A irisan B itu ada di sini hanya 5. Berarti yang dikomplemenkan kecuali 5. Berarti jawaban A yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, karena ini A irisan B yang dikomplemenkan. Sedangkan A gabung B yang dikomplemenkan, setelah digabung A gabung B berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah dikomplemenkan berarti kecuali 1 sampai 6. Berarti di sini ada sisa 7 sampai 8. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai sini sudah paham. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui himpunan semesta ada 1-8, himpunan A bilangan asli yang lebih dari 2 dan kurang dari 7, dan himpunan B 4, 5, dan 6. Oke, di sini kita coba daftarkan himpunan A-nya itu 3, 4, 5, 6. Oke, batas 6 ya. Dan di sini kita coba gambar diagram Venn-nya untuk A dan B. Oke, di sini A, B. Oke, di sini ada himpunan semestanya. Untuk himpunan A dan B itu beririsan di 4 dan 5 dan 6. 4 dan 5 dan 6. Dengan kata lain, B ini merupakan himpunan bagian daripada A. Berarti dapat kita tulis seperti ini. Itu B di dalam lingkaran A. Di sini ada B, di sini ada A. Oke, B-nya itu ada 4, 5, dan 6. Dan di sini ada 3. A-nya ditambah dengan 3. Sehingga gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut seperti ini. Yang di luar itu ada 3, 4, 5, 6, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, ada 7, ada 8. Jadi seperti ini ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari 5. Himpunan B, himpunan bilangan asli yang lebih dari 3 maupun kurang dari 8. Himpunan C, himpunan bilangan asli yang lebih dari 5 dan kurang dari 10. Dengan cara mendaftarkan anggotanya, tentukan A irisan B digabung dengan B irisan C. Oke, dengan cara mendaftarkan anggotanya berarti di sini yang pertama ada A, ada yang lebih dari 5 itu 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Dan yang berikutnya ada himpunan B. Yang lebih dari 3 ada 4, 5, 6, 7. Himpunan C ada
6, 7, 8, 9. Oke, seperti ini ya. Dengan cara mendaftarkan anggotanya, sehingga di sini untuk A irisan B, kita coba lihat untuk yang A pasti yang A irisan B ya. A irisan B, dan di sini ada lingkaran C. Dan di sini ada kotak, biar lebih jelasnya seperti ini. Oke, di sini himpunan semesta adalah bisa saja kita bilang himpunan bilangan bulat ya. Oke, untuk A, B, C. Untuk A irisan B ada 6, 7, 6 dengan 7. Di sini ada 6 dengan 7 dan di C juga ada 6 dengan 7. Sehingga di sini ada 6 dengan 7. Seperti itu. Yang selanjutnya ada A dengan C. A dengan C 6, 7, 8, 9. Di sini ada 8 dengan 9. Dan yang selanjutnya untuk yang B irisan C ada 6, 7. Coba 6, 7 saja. Sehingga di sini untuk sisa anggota yang B ada 4 dan 5 di sini. Dan C sudah masuk semua. Dan A itu ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya di sini. Sehingga di sini untuk A irisan B ada 6 dan 7. Digabung dengan B irisan C. B irisan C itu tidak ada. Hanya 6 dan 7 juga. Berarti di sini jawaban yang A adalah himpunan 6 dan 7. Untuk bagian B, A gabung C. A gabung C ada 6, 7, 8, 9, 10. A itu sendiri. Dan ketika diiriskan A gabung B ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Diiriskan keduanya, berarti di sini hanya, oke, saya ulangi lagi biar paham. A gabung C itu sama dengan himpunan A. Himpunan yang berikutnya A digabung dengan B. Seperti ini. Dan yang selanjutnya diiriskan antara A gabung B dengan A gabung C. Berarti itu sama dengan A. Berarti sama dengan A. Seperti itu ya. Ini bisa dijabarkan seperti ini. A gabung C iriskan dengan A gabung B. Ini berdasarkan sifat distributif, maka kita dapat menuliskan dengan cara A gabung C irisan B. C irisan B itu 6 dan 7. Digabung dengan A, maka akan sama dengan A. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita tinggal daftarkan anggotanya, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Atau kita bisa tulis bentuk aslinya, X sedemikian hingga X lebih dari 5, X bilangan asli. Nah, seperti ini juga bisa. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Jika E adalah X min 1 kali 2 sama dengan 0, berarti X-nya yang memenuhi adalah 1. E sama dengan himpunan 1. F X kuadrat sama dengan 1, berarti F yang memenuhi adalah min 1 dan 1. Dan G X kuadrat min 3X tambah 2. Berarti G yang memenuhi adalah 1 dan 2. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini untuk hasil dari E, di sini kita tulis dulu antara G
F dengan E. Di sini ada FG. Oke. Di sini angka yang sama yaitu 1 dan F negatif 1 dan di sini ada 2. Oke, sudah hanya 3 angka saja sehingga kita bisa gambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Himpunan semesta. Untuk F komplement berarti sisa 2. Ketika diiriskan dengan E, maka himpunan kosong. Himpunan kosong digabung dengan G, himpunan kosong digabung dengan G akan menghasilkan G. Maka di sini untuk hasilnya itu sama dengan 1 dan 2. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Jika A himpunan bilangan asli yang lebih dari 5 dan B himpunan bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang dari 8 dan C himpunan bilangan asli yang lebih dari 5 dan kurang dari 10, gambarlah diagram Venn-nya. Berarti di sini sama seperti nomor yang sebelumnya ya. Ada A 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Bagian B ada 4, 5, 6, 7. Bagian C ada 6, 7, 8, 9. Sehingga irisan ketiganya ada, bisa adik-adik buat seperti ini. Lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C. Oke, di sini lingkaran C. Ya. A, B, dan C. Di mana irisan ketiganya ada 6 dan 7. Oke, ada 6 dan 7. Dan untuk irisan B dan C itu ada 6 dan 7 itu sendiri, berarti sisanya itu ada 8 dan 9. Dan irisan A dengan C ada 8 dan 9. 8 dan 9, 6, 7, 8, 9. Atau di sini C merupakan himpunan bagian dari A. Dan di sini untuk B ada sisa 4 dan 5. Sedangkan untuk irisan A dengan B 6 dan 7 saja. Dan di sini untuk sisa dari A yaitu sini sudah ada 6, 7, 8, 9, ada 10, ada 11, ada 12 dan seterusnya. Banyak titik-titik lainnya. Oke. Dari lingkaran ini kita bisa perbaiki. Maka kita bisa lakukan dengan cara ada himpunan C di dalam himpunan A. Ini himpunan A. Oke, seperti ini ya. Dan berpotongan dengan himpunan B. Nah, seperti ini. Baru kita gambar kotaknya. Kita gambar kotaknya. Di sini ada S. Oke, yang paling besar itu ada himpunan A. Dan di sini ada himpunan C. Dan di sini ada himpunan B. Dan di sini di B itu sendiri ada 4 dan 5. Ada 4 dan 5. Di dalam lingkaran A dan C, di sini ada 8 dan 9. 8 dan 9. Yang masuk di sini adalah 6 dan 7. Sedangkan di sini ada 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Di sini bilangan asli sudah. Ya, mulai dari 6 dan seterusnya.
Oke, sampai di sini inilah diagram Venn-nya. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Di antara sekelompok siswa yang terdiri atas 30 orang, ternyata 18 orang suka menyanyi, 20 orang suka menari, dan 10 orang suka melakukan keduanya. A. Gambarlah diagram Venn untuk keadaan di atas. Oke, gambarlah diagram Venn. Ini untuk jawaban yang A. Di sini ada suka menari dan suka menyanyi. Ini yang untuk menari. Ini yang untuk menyanyi. Oke. Menari, tari, dan nyanyi. Yang suka menari itu ada 20 orang, yang suka melakukan keduanya itu ada 10 orang. Berarti di sini 10, yang menari itu ada 20, jadi di sini ditambah 10. Yang suka menyanyi ada 18 orang, jadi di sini 10 tambah 8, 18 orang. Dan 10 orang suka keduanya, sedangkan di sini ada 30 orang. 30 orang. Sehingga ternyata yang di dalam lingkaran masih 28, sisa 2 orang. Ternyata 2 orang tidak menyukai keduanya. Sehingga di sini untuk jawaban A kita sudah peroleh diagram Venn seperti ini. Untuk jawaban B, berapa siswa yang tidak suka menari dan tidak suka menyanyi? Jawabannya adalah 2 orang. Berapa siswa yang hanya suka menyanyi? Yang hanya suka menyanyi ada 8 orang. Berapa siswa yang hanya suka menari? Berarti yang tari hanya 10 orang. Nah, seperti itu ya. 10 orang. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Di antara sekelompok warga yang terdiri atas 45 yang sedang berbelanja ke pasar, ternyata 20 orang membeli buah apel dan 25 orang membeli buah mangga dan 5 orang membeli kedua macam buah tersebut. Gambarlah diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. Oke, di sini ada diagram Venn, ada buah mangga dan buah apel. Ada buah mangga, kita gambar dulu keduanya. Ada buah mangga dengan buah apel. Mangga dan buah apel. Oke, di sini ada 5 orang membeli kedua macam buah tersebut. Ada 5 orang membeli buah apel dan buah mangga. Dan di sini ada 25 orang membeli buah mangga. Berarti di sini ada 5, di sini ada 20, sehingga 25. Yang berikutnya ada 20 orang membeli buah apel. Berarti di sini 5, di sini 15. Banyaknya ada 45 orang. Berarti semestanya ada 45. Nah, di sini ternyata masih kurang 5 orang. Di sini 15, 20, 40. Ternyata 5 orang tidak membeli keduanya. Ini untuk gambar diagram Venn-nya. Yang berikutnya, jawaban B, berapa banyak warga yang membeli buah apel atau buah mangga? Berarti gabungan ketiganya. 20 tambah 5, 25 tambah 15 ada 40. Jadi banyak warga, ada 40 warga ya. Yang berikutnya, berapa banyak yang membeli buah apel? Bagian C, berapa banyak warga yang hanya membeli buah apel? Ada 15. Bagian D, berapa banyak warga yang membeli salah satu dari kedua macam buah tersebut? Salah satunya 20 tambah 15 itu ada 20 tambah 15, ada 35. Yang berikutnya, berapa banyak warga yang tidak membeli kedua macam buah tersebut? Ada 5 orang. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Di antara 80 orang siswa di suatu SMP didapatkan data sebagai berikut. 45 siswa menyenangi mata pelajaran matematika, 40 siswa menyenangi pelajaran bahasa Inggris, 30 siswa menyenangi pelajaran IPA. Oke, berarti ada 3 di sini ya. Kita buat ada 3 himpunan. Ada himpunan pertama, ada himpunan kedua,
dan ada himpunan ketiga. Oke, kita gambarkan kotaknya dulu. Maaf, di sini Pak Guru sering menggambar tidak menggunakan yang tidak rapi lah ya. Oke, di sini ada matematika (MTK), ada bahasa Inggris atau BI, ada IPA. Oke, kita langsung saja di sini. Kita lanjut. Ada 18 orang menyukai IPA matematika bahasa Inggris, 15 orang matematika IPA, 12 orang IPA bahasa Inggris. 4 orang menyenangi ketiga pelajaran tersebut. Oke, yang 4 orang menyenangi ketiga pelajaran berarti isinya di tengah-tengah. Yang selanjutnya ada 12 orang IPA dan bahasa Inggris. Ada 12 berarti di sini 8 tambah 4 12. Berikutnya ada 12 orang IPA bahasa Inggris, ada 15 orang matematika dan IPA. 15 orang berarti di sini 11. Sehingga 15. Ada 18 orang matematika dan bahasa Inggris. Ada 18 orang matematika bahasa Inggris. Berarti di sini 14. Sehingga di semuanya ada 18. Yang selanjutnya ada 30 siswa menyukai pelajaran IPA. Ada 30 siswa, berarti di sini 12 tambah 11 ada 23, sisanya adalah 7. Oke. Yang selanjutnya ada 40 siswa menyenangi pelajaran bahasa Inggris. Ada 40 siswa, berarti di sini 18, 26 berarti di sini sisa 14. Oke. 26 tambah 14 itu 40. Dan 45 siswa menyenangi pelajaran matematika. 45 berarti di sini ada 14 tambah 4 18. 18 tambah 11 itu 29 dan 45 dikurangi dengan 29 itu sama dengan 16. Berarti di sini ditulis 16. Sehingga 16 tambah 14 itu ada 30 tambah 15 itu ada 45. Oke, sehingga di sini ada semesta. Nah, ini untuk jawaban A. Gambarlah diagram Venn dalam keadaan tersebut. Jadi di sini hitunglah banyak siswa. Kita langsung jawab di sini ya. Yang menyenangi matematika saja ada 16 orang. Yang hanya menyenangi bahasa Inggris itu ada 14 orang. Dan yang hanya menyenangi IPA ada 7 orang. Dan menyenangi IPA tetapi yang menyenangi matematika tapi tidak menyenangi IPA berarti yang menyenangi matematika tetapi tidak menyenangi IPA. Berarti di sini ada 16 tambah 14. Dia hanya suka matematika tapi tidak suka IPA. 16 tambah 14 itu sama dengan 30. Yang selanjutnya, yang menyenangi matematika tetapi tidak menyenangi bahasa Inggris. Yang menyenangi matematika tetapi tidak menyenangi bahasa Inggris. Oke, di sini ada 16 tambah 11 berarti 27. 27. Yang menyenangi IPA tetapi tidak menyenangi matematika. Yang menyenangi IPA tetapi tidak menyenangi matematika. Ada 15 orang. 8 tambah 7. 15 orang. Yang menyenangi IPA tetapi tidak menyenangi bahasa Inggris. Yang menyenangi IPA tetapi tidak menyenangi bahasa Inggris. 11 tambah 7. Ada 18 orang. 18 orang. Yang menyenangi bahasa Inggris tetapi tidak menyenangi matematika. Yang menyenangi bahasa Inggris tapi tidak menyenangi matematika berarti 14 dengan 8. Berarti ada 22 orang. 22 orang. Yang menyenangi bahasa Inggris tetapi tidak menyenangi IPA. Yang menyenangi bahasa Inggris dan tidak menyenangi IPA. Ada 14 tambah 14 berarti ada 28. Ada 28.
karena di sini S-nya itu ada 80, S-nya ada 80, berarti yang tidak menyukai ketiganya itu adalah 80 sama dengan, di sini kita simbolkan saja dengan X. X ditambah dengan 7, tambah dengan 8, tambah dengan 11, tambah dengan 4, ditambah dengan 7, 8, 11, 4, 16, 14, 16, 14, 14. Sehingga di sini kita peroleh X ditambah dengan 7 ditambah dengan 8 ditambah dengan 11 ditambah dengan 14 ditambah dengan 4 ditambah dengan 16 ditambah dengan 14 ditambah dengan 14. Itu hasilnya adalah 74. Sehingga kita peroleh X sama dengan 80 kurang 74 itu sama dengan 6. Berarti di sini X-nya adalah 6. Oke, jadi yang tidak menyenangi ketiganya itu ada 6 orang siswa. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor 11. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya dengan notasi pembentuk himpunan. Bagian A adalah himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat antara 4 dan 3. Negatif 4 dan 3. Berarti di sini A itu A sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, antara ya. Antara 4 dan 3, berarti 4 dan 3-nya tidak masuk. Sehingga jika dinotasikan dengan notasi pembentuk himpunan, ini kita simbolkan semua anggotanya dengan X. Supaya dia memenuhi anggota X di sini, berarti negatif 4 lebih daripada X lebih daripada 3. Dan X itu adalah bilangan bulat. Nah, seperti itu ya, bilangan bulat. Oke, untuk bagian yang B adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 30 dan habis dibagi 3. Berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Oke, pas sampai di sini. Sehingga untuk notasi pembentuk himpunannya adalah notasi pembentuk himpunannya B sama dengan X itu, karena di sini kelipatan 3, berarti di sini supaya dan X-nya itu bilangan asli yang kurang dari 30 tapi habis dibagi 3. Nah, di sini bisa kita simbolkan dengan 3Y, X sama dengan 3Y, dan X di sini, X dan Y itu anggota bilangan asli. Bilangan asli. Yang terdaftar nanti itu adalah X. Nah, di sini X dan Y, X itu tergantung Y. Ketika Y-nya 1, X-nya 3. Jadi yang masuknya di sini ya. Oke, bisa seperti ini. Untuk bagian C, himpunan C bilangan prima yang kurang dari 40. Berarti di sini bilangan himpunan C bilangan prima yang kurang dari 40 itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Oke, yang untuk notasi pembentuk himpunannya adalah X, di mana X itu anggota bilangan yang kurang dari 40 dan X anggota bilangan prima. Bilangan prima.
Oke, seperti ini ya. Untuk bagian D, ada bilangan cacah 10 bilangan cacah pertama. Oke, 10 bilangan cacah pertama yaitu D sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas 9 ya, karena jumlahnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sehingga di sini D untuk notasi pembentuk himpunannya, X di mana X kurang dari 10 dan X anggota bilangan cacah. Bilangan cacah. Oke, seperti ini ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui K himpunan bilangan kuadrat asli kurang dari 50. L himpunan bilangan kelipatan 4 kurang dari 50. Dan M himpunan bilangan kelipatan 5 kurang dari 50. Nyatakan himpunan tersebut dengan mendaftarkan anggotanya. Oke, yang pertama di sini ada himpunan K itu bilangan kuadrat asli, berarti 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan 49. Karena kurang dari 50, kita stopkan batas 49. Sedangkan L ada kelipatan 4 yang kurang dari 50. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan 48. Yang selanjutnya M kelipatan 5 yang kurang dari 50. Berarti M di sini ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Oke, sampai di sini saja untuk yang A. Yang B, kita tentukan K irisan L yang sama. Ada 4. Ada 4, yang selanjutnya ada 16. Yang selanjutnya ada 36. Oke, ada 36, jadi hanya 3 saja. Dan yang selanjutnya ada K irisan M. K irisan M itu ada 5, 10, ada 25. Ada 25. Yang selanjutnya tidak ada lagi, hanya 25 saja. Sedangkan L dengan M itu ada, L dengan M ada, kita lihat di sini ada 20, ada 40, cuman 20 dan 40. Sehingga untuk ketiganya tidak ada yang sama ya. Tidak ada yang saling beririsan. Sehingga di sini untuk menjawab bagian C, kita perlu diagram Venn. Yang pertama, L-nya itu adalah kelipatan 4, kuadrat yang bilangan kuadrat asli yang kurang dari 50, kelipatan 4 yang kurang dari 50, dan kelipatan 5. Di sini tidak ada yang saling berpotongan. Ada yang saling berpotongan tapi satu-satu ya, sehingga di sini kita buat, tapi tidak ada yang saling berpotongan untuk ketiganya. Dan di sini ada. Oke. Kita bisa gambar seperti ini. Kita bisa gambar ini untuk himpunan semestanya, untuk K, untuk L, untuk M. Oke, yang sama untuk ketiganya itu tidak ada. Tidak ada ya. Oke,
Yang antara K dengan M itu ada 25 di sini. Antara L dengan M itu ada 20 dan 40. Dan 40. Dan antara K dengan L ada 4. Ada di sini ada 16. Di sini ada 36. Oke. Yang selanjutnya untuk bagian K. Untuk bagian K ada 1, ada 4, ada 9, ada 16, ada 25, ada 36, dan 49. Oke. Yang selanjutnya bagian L ada 4, ada 8 di sini, ada 12, ada 16 di sini, ada 20, ada 24, ada 28, ada 32, ada 36 di sini, ada 40 di sini, ada 44, ada 48. Oke, seperti ini ya. Yang selanjutnya ada M, ada 5, ada 10, ada 15, ada 20, ada 25, ada 30, ada 35, ada 40, ada 45. Oke, seperti ini. Jadi, diagram Venn yang dimaksud adalah seperti ini. Sedangkan untuk yang memotong ketiganya itu tidak ada sedikit pun. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut untuk menjawab soal yang berikutnya. Setelah dilakukan pencatatan terhadap 45 warga di suatu kampung, diperoleh hasil sebagai berikut. 19 orang suka minum teh, 20 orang suka minum kopi, dan 16 orang suka minum susu. 10 orang suka minum teh dan kopi, 9 orang suka minum teh dan susu, dan 7 orang suka minum kopi dan susu. 3 orang suka minum ketiganya. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Oke, ada 3 kelompok. Ini kelompok pertama. Dan kelompok kedua. Dan kelompok yang ketiga. Oke, kita gambarkan kotaknya. Ada 45 warga ya. Ada di sini 45 warga. 45 warga di mana 3 orang suka minum ketiganya, 7 orang suka minum kopi, susu, dan teh. Kopi, susu, dan teh. Di sini 7 orang suka minum kopi dan susu, berarti di sini sudah 3, di sini 4, sehingga 7. 9 orang suka minum teh dan susu. Teh dan susu 9 orang. Di sini 6 sehingga 9. 10 orang suka minum teh dan kopi. Di sini 10 orang suka minum teh dan kopi. 10 orang berarti di sini 7 biar 10. Yang selanjutnya 16 orang suka minum susu. Berarti di sini sisa 3 biar 10, 13, 16. Yang selanjutnya 21 orang suka minum kopi. 21 berarti di sini 10, berarti di sini sisa 7. 14 tambah 7 21. Oke, yang selanjutnya ada 19 orang suka minum teh. Berarti di sini 9, 16, 16 sisa 3 di sini biar 19. Oke, sudah diperoleh diagram Venn-nya seperti ini. Berarti yang tidak suka ketiganya, ini yang A. Yang tidak suka ketiganya kita masih simbolkan dengan X. Oke, di sini untuk B, untuk kita mendapatkan X berarti 45 sama dengan X tambah 7 tambah 4 tambah 3 tambah 7 tambah 3 tambah 6 tambah 3.
Berarti di sini 45 sama dengan 11, 14, 21, 24, 30, 33. 33. Berarti di sini X sama dengan 45 kurang 33. X sama dengan 12. Oke. Jadi kita peroleh X sama dengan 12. Jadi yang tidak suka minum ketiganya adalah 26 orang. Maaf, 12 orang. Bukan 26 ya, tapi 12 orang. Oke, yang selanjutnya. Suatu kelas terdiri 38 anak. Terdapat 15 anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian, 18 anak mengikuti kegiatan ekstra olahraga, 16 anak mengikuti ekstra pramuka, 8 anak mengikuti kegiatan ekstra kesenian dan pramuka, 5 anak mengikuti kegiatan ekstra kesenian dan olahraga, 5 anak mengikuti ekstra olahraga dan pramuka, dan 2 anak mengikuti ketiga kegiatan tersebut. Dengan memisalkan kesenian K dan olahraga O dan pramuka P, tentukanlah A gambar diagram Venn-nya, B banyak siswa yang ikut kegiatan ekstra, C banyaknya siswa yang ikut kegiatan ekstra yang tidak ikut kegiatan ekstra ketiganya. Oke, di sini kita lihat. Yang pertama kita gambarkan dulu diagram Venn-nya ada 3 ya. Ada 3. 2 dan yang ketiga di sini. Oke. Di sini kesenian, olahraga dan pramuka. Oke, seperti ini. Oke, di sini ada 38. Yang suka ketiganya itu ada 2. Yang suka 5 anak olahraga dan pramuka, ada 5 anak. Berarti di sini 3 tambah 2 5. Ada 5 anak mengikuti kesenian dan olahraga, ada 5 anak juga. Berarti di sini 3. Ada 5 anak juga yang mengikuti kegiatan ekstra kesenian dan olahraga. Kesenian dan ada 8 orang anak mengikuti kesenian dan pramuka. Berarti di sini 6. Yang selanjutnya ada 16 orang mengikuti pramuka. Ada 16 orang. Berarti di sini sisa 5. Sehingga 5 tambah 6 tambah 2 tambah 3 itu ada 16. 18 anak mengikuti olahraga. 18 berarti di sini 6, di sini sudah 8, di sini ada 10. Yang selanjutnya ada 15 anak mengikuti kesenian. 15 berarti di sini sisa 4. Nah, seperti ini ya. Sehingga diperoleh diagram Venn-nya seperti ini. Dan yang tidak ikut ketiganya itu bisa kita simbolkan dulu dengan X. Oke. Untuk A-nya seperti ini. Untuk yang banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstra ini adalah, jadi kita hitung semuanya. Banyak semuanya, yaitu untuk yang B 4 tambah 3 tambah 10 tambah 6 tambah 2 tambah 3 tambah 5 itu sama dengan 4 tambah 3 7, 17, 23, 25, 30, 33. Yang ikut semuanya itu ada 33 siswa. Sedangkan yang tidak ikut ketiganya itu 38 sama dengan X tambah 33. Berarti di sini X sama dengan 38 dikurangi dengan 5. Berarti 33.
X sama dengan 5. Oke, jadi didapatkan bahwa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ketiganya itu ada 5 orang siswa. Oke, seperti itu adik-adik, di sini 33. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Dari 40 siswa, 18 siswa menyukai atletik, 15 siswa menyukai senam, dan 6 siswa menyukai keduanya. Tunjukkan pernyataan di atas dengan diagram Venn. Oke, yang pertama itu ada 40 siswa, ada 2 himpunan, yang pertama atletik dan yang kedua senam. Yang pertama atletik, yang kedua senam. Ada 40 siswa. Ada 40 siswa. Di sini ada 40. Oke, yang menyukai keduanya ada 6. Yang menyukai atletik ada 18. Jadi di sini ada 12. Ada 12. Dan yang menyukai senam ada 15. Berarti di sini ada 9. Yang tidak menyukai satupun itu kita simbolkan dengan X. Sehingga di sini ada 12. Yang bagian B ada 40 sama dengan 12 tambah 6 tambah 9 tambah X. Sehingga di sini X sama dengan 40 dikurangi dengan 18 ditambah 9, 27. Nah, di sini X sama dengan 13. Jadi di sini X sama dengan 13. Sehingga di sini 40. Oke, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.